Mata kuliah inovasi dan paradigma baru pendidikan. Konsep yang dibahas yaitu peran guru dan tenaga pendidik dalam inovasi. Yang pertama, peranan guru dalam inovasi. Pengertian guru atau pendidik, yaitu orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik pengetahuan, atau secara fungsional, kata pendidik dapat diartikan sebagai pemberi atau penyalur pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pengertian guru atau pendidik ada menampilkan atau melaksanakan suatu kegiatan menurut Henry Bowlsley Wolff dan merupakan hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang guru berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. Selanjutnya, pengertian guru atau pendidik yaitu faktor yang mendorong kinerja adalah perilaku, yaitu bagaimana seseorang bertindak, how you act, dan tentang apa dan siapa Anda, what you are or who you are. Selanjutnya, perilaku adalah suatu cara bagaimana seseorang melakukan karena dapat menentukan apa yang akan dilakukan dalam setiap situasi sehingga orang dapat menentukan kinerjanya. Selanjutnya, peranan guru atau pendidik. Yang pertama ada demonstrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator, dan evaluator. Yang kedua ada pengadministrasian. Yang ketiga pribadi. Yang keempat psikologis. Kemudian menurut Jamarah tahun 1989, peranan guru atau pendidik yang pertama yaitu korektor, yaitu membedakan nilai baik dan nilai buruk. Yang kedua inspirator, memberikan ilham. Yang ketiga informator, yaitu memberikan informasi. Yang keempat organisator, yaitu mengelola. Yang kelima motivator, yaitu mendorong peserta didik agar aktif. Yang keenam inisiator, yaitu pencetus ide. Yang ketujuh fasilitator atau menyediakan fasilitas pembelajaran. Yang kedelapan pembimbing atau memberikan bimbingan. Yang kesembilan demonstrator atau memberikan pemahaman materi pelajaran. Yang kesepuluh pengelola kelas, mengelola kelas dengan dinamis. Yang ke-11 mediator, yaitu mengetahui manfaat media pendidikan. Yang ke-12 ada supervisor, yaitu membantu memperbaiki dan menilai. Dan yang terakhir yaitu evaluator. Selanjutnya inovasi guru. Inovasi atau ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit yaitu tingkat lembaga pendidikan maupun arti luas yaitu sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, peran guru dalam inovasi. Yang pertama yaitu planning instruction atau merencanakan pembelajaran. Yang kedua implementing instruction yaitu menerapkan pembelajaran. Yang ketiga performing administrative duties yaitu melaksanakan tugas administratif. Yang keempat communicating atau berkomunikasi. Yang kelima development personal skills atau mengembangkan kemampuan pribadi. Yang keenam developing pupil self atau mengembangkan kemampuan peserta didik. Kemudian peran tenaga pendidikan dalam inovasi. Secara umum, tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama tenaga pendidik, terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Yang kedua ada tenaga fungsional kependidikan, terdiri atas penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang kependidikan dan pustakawan. Yang ketiga, tenaga teknis kependidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. Yang keempat, tenaga pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah, tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administratif kependidikan. Selanjutnya, tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan. Yang pertama yaitu penyajian teori, yang kedua ada peragaan atau pendemonstrasian keterampilan-keterampilan atau model-model, yang ketiga ada praktik yang disimulasikan dan setting kelas, kemudian umpan balik terstruktur, yang kelima umpan balik open-ended, dan yang keenam pembekalan untuk aplikasi. Selanjutnya inovasi oleh tenaga kependidikan. Analisis manajemen berbasis sekolah atau MBS, yaitu penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, inovasi organisasi pendidikan.
yaitu sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian ada inovasi bidang kurikulum, diartikan sebagai ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidik. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai peran guru dan tenaga pendidik dalam inovasi pendidikan. Sekian dan terima kasih.